mau denger lagi bisa. Ya, jadi ini saya mulai recording saya. Kita bahas bab 1 dari buku Tripati ini. Dan pertanyaan pertama yang bisa muncul ya adalah apa bedanya komunikasi seluler dengan komunikasi wireless begitu saja. Ya jadi kalau kita bicara komunikasi seluler ya biasanya WiFi itu tidak masuk karena WiFi masuknya fixed wireless begitu. Dia wireless tapi dia nggak seluler. Ya sehingga seluler itu ada ciri-ciri yang khas ya. Eee, yang salah satu hal yang penting adalah bentuknya yang memang, eee, mempunyai struktur seluler begitu ya. Kita lihat di buku Tripati ini ada gambar-gambar semacam ini ya. Jadi basically semua sistem wireless ada semacam base station-nya yang, mengelola komunikasi dengan handheld ya, dengan, perangkat, yang kita bawa-bawa itu yang mobile. Nah, fixed wireless tapi tidak mobile hitungannya, karena, sistem seperti WiFi itu kalau digeser, dia basically tidak tahan mobilitas. Ya, jadi WiFi kita itu kalau digeser tuh bisa putus ya. Kalau, seluler itu enggak, karena dia ada, mekanisme semacam ini ya, dia bisa pindah dari satu sel ke sel yang berikutnya, melakukan handoff sehingga komunikasi itu terus terjaga. Lalu hal lain yang kelebihannya sistem seluler adalah dia mobilitasnya bisa tinggi. Ya jadi kalau Bapak Ibu di jalan tol, sampai kecepatan 150 km/h itu, sistem komunikasi seluler itu masih bisa jalan ya, kalau cuaca cukup baik dan lain sebagainya begitu ya. Kalau WiFi udah pasti KO ya, nggak karena tidak didesain untuk mobilitas yang tinggi itu, ya. Sehingga, hal pertama yang menjadi kelebihan sistem seluler ya yang dijual bahkan sejak 2G adalah mobilitas itu, ya. Memang kalau Bapak Ibu baca buku Tripati ini, misalnya di awal tuh ada motivasi kenapa muncul seluler begitu ya, karena buku ini baru dia akan bilang, "Oh kita bisa nonton film, multimedia dan lain sebagainya ya." Tetapi nonton film, multimedia dan lain sebagainya itu baru muncul sebenarnya sejak 3G. Ya, baru, komunikasi multimedia itu jadi bisa. Pada saat 2G yang bisa adalah dengan sistem GSM, kita bisa melakukan panggilan suara atau SMS, itu aja. Ya, tapi sistem 2G itu udah booming ya dan menguasai dunia bahkan sebelum bisa multimedia. Karena apa? Karena mobilitasnya itu. Karena tiba-tiba orang nggak usah di rumah pakai kabel baru bisa nelpon, dia bahkan dari dalam mobil pun dia bisa melakukan panggilan, suara begitu ya. Jadi mobilitas itu sebenarnya kelebihan utama dari komunikasi seluler ya. Nah lalu, melakukan coverage dilakukan dengan konsep frekuensi reuse ya. Jadi salah satu ciri khasnya sistem seluler adalah ada frekuensi reuse dari sel-sel tertentu ini ya. Karena frekuensi di udara itu, kalau habis ya habis, begitu ya, dan kalau terjadi interferensi kita nggak bisa menangani ya, karena semua orang akses ke udara akan tabrakan ya. Dengan struktur sel semacam ini, kita lihat kalau jaraknya cukup jauh ya, sel 1 dan sel 8 ini bisa memakai frekuensi yang sama dan tidak saling mengganggu. Lalu kalau pola segi 6 ini, 7 frekuensi ini kita ulang begitu ya, maka kita seperti punya ubin yang bisa menutupi seluruh dataran kita, sehingga kita bisa punya coverage yang menyeluruh. Padahal memakai 7 buah frekuensi yang kita ulang-ulang begitu saja. Ya, jadi kalau kita melakukan frekuensi planning dengan cukup baik, kita bisa mengcover dataran yang sangat luas. Ya. Lalu di buku Tripati ini juga ada sedikit sejarah ya di awal. Eh, Mungkin menarik juga buat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau baca bisa perhatikan bahwa ini tuh sejarah Amerika ya. Ini buku orang Amerika nih. Ya, padahal sistem komunikasi seluler kita itu ada yang versi Eropa, ada yang versi Amerika, ada yang versi China sekarang merajai dan ada yang versi Jepang biasanya ya. Tapi ini sejarah Amerika ini kelihatan, tokoh-tokohnya Alexander Graham Bell ini menemukan telepon ya. Nah, tetapi yang, orang Amerika tidak bisa lari adalah Heinrich Hertz, ini orang Jerman ya dari Eropa yang menemukan gelombang radio ya, elektromagnetik yang merambat ya. Karena tanpa ini tidak bisa ya ada komunikasi seluler ataupun wireless ya. Lalu yang mencoba sistem radio yang pertama yang sangat primitif juga orang Italia ya, Guglielmo Marconi begitu ya. Jadi ini, biasanya
diakui secara umum, secara luas, makanya terpaksa dipasang di sini juga ya. Nah, Claude Shannon ini orang Amerika nih, yang merumuskan bagaimana komunikasi di dalam noise itu mungkin dilakukan ya dengan mekanisme channel coding yang nanti mungkin Bu Junita akan bahas sebagian begitu ya. Jadi mulai ke belakang ini Bell Labs, Motorola ya, Okumura. Nah, ini mulai walaupun namanya orang Jepang, tapi ini kemungkinan studi propagasinya di Amerika begitu ya. Jadi orang Amerika menghayati sejarah komunikasi seluler nih seperti ini ya. Lalu ini ada juga spektrum frekuensi yang ditempati ya. Tapi ini khas Amerika ya, di negara lain bisa berbeda. Di negara kita GSM itu di 800 dan 900 MHz, juga di 1800 begitu ya. Amerika ada kemiripan ya, tapi tidak tepat sama dengan kita ya. Jadi ini ya asal diketahui, mungkin kurang begitu penting ya, karena setiap negara bisa punya ciri khasnya, tapi asal tahu saja. Ya. Nah lalu kita lihat bagian yang agak penting adalah bagian air interface ya. Air interface ini adalah istilah bagaimana sistem komunikasi kita itu mengakses ke udara ya, interface ke udara itu seperti apa ya. Dan di bagian ini juga ada gambar 1.4 ya, menggambarkan secara umum sistem seluler itu komponennya seperti yang tertera di gambar ini ya. Ada base stationnya ini yang menara yang berkomunikasi langsung dengan handheld, dengan mobile stationnya. Tetapi dari menara BTS ini ada yang disebut dengan base station controller. BSC ini yang akan menavigasi ya kalau terjadi handoff ya. Jadi kalau ada handheld satu pindah ke BTS yang lain, komunikasinya ini dikontrol oleh BSC yang melakukan penilaian kapan sinyal itu jadi lebih lemah ya, saya harus pindahin begitu ya ke base station yang berikutnya gitu ya. Lalu mereka ini di belakang ya berkomunikasi dengan network yang disebut core network ya, karena network di belakang ini harus berkomunikasi dengan PSTN, ini plain eee, station yang ini untuk komunikasi dengan telepon kabel ya, yang biasa. Lalu kita juga lihat ke belakang sini, karena ini bukunya cukup modern ya, kita lihat ada internet. Ya jadi kalau koneksi ke internet ini lewat sesuatu yang disebut paket switch. Kalau kok koneksi ke PSTN, ini telepon zaman dulu ya, itu lewat circuit switch. Ya istilah paket switch dan circuit switch ini cukup penting karena circuit switch itu beroperasinya berbeda dari paket switch internet ya. Circuit switch ciri khasnya ya adalah orang kalau mau berkomunikasi harus dial, ya jadi harus membentuk koneksi. Lalu begitu sirkuitnya terbentuk, kabel itu disediakan untuk koneksi tersebut ya. Walaupun orangnya nggak ngomong atau ngomong ya, tapi sirkuitnya disediakan untuk dia ya. Sehingga orang lain kalau yang mau masuk akan dapat blocking ya kalau jalur itu penuh. Ya sehingga untuk engineering yang dilakukan di circuit switch network ini adalah blocking probability ya, menghitung blocking probability-nya supaya cukup rendah dan networknya cukup baik. Kalau di internet, orang nggak pernah dapat blocking begitu ya di internet ya. Karena yang ada di internet adalah delay. Ya, jadi kita nggak pernah dapat nada sibuk. Tapi kalau kita surfing gitu ya, tahu-tahu delay, nggak sampai-sampai, disconnect tahu-tahu ya. Tapi kita nggak pernah dapat nada sibuk begitu ya. Sehingga untuk paket switching network, yang penting misalnya adalah menghitung delay-nya seberapa panjang sih. Begitu ya. Lalu delay-nya itu ada goyangan atau enggak ya. Kalau kita nonton YouTube, delay itu nggak apa-apa, asal delay-nya itu nggak makin lama makin besar atau makin kecil terus goyang ya. Sehingga YouTube kita itu kena jitter istilahnya. Jadi dia jadi harus mikir lama begitu ya karena kena jitternya itu ya. Jadi untuk internet kualitas dari koneksi itu ditentukan oleh delay, ditentukan oleh bit error rate ya, seberapa banyak bit yang salah, lalu ditentukan oleh jitter ya. Hal-hal itu yang menentukan kualitas. Kalau circuit switching yang menentukan kualitas adalah blocking probability biasanya. Seberapa parah saya dapat nada sibuk, seberapa sering saya bisa mengakses orang lain lewat jaringan telepon itu ya. Nah, jadi hal-hal itu yang patut diperhatikan ya.
Lalu untuk frekuensi reuse, ini Tripati juga bicara beberapa hal ya. Biasanya pakai pola 7 sel itu, tetapi Tripati juga mengklaim ya bahwa untuk sistem CDMA frekuensi reuse itu bisa 1. Ya. Ini secara teoritis karena sistem code division multiple access itu membedakan selnya itu pakai kode bukan pakai frekuensi. Ya, secara teoritis bisa pakai seluruh sel ini dengan frekuensi yang sama karena setiap BTS nanti punya kode yang berbeda. Secara teori bisa, secara praktek tampaknya jarang dilakukan karena nanti interferensinya bisa juga cukup tinggi begitu ya. Nah, hal lain yang bisa kita lihat ya di bagian ini adalah ada tentang sectorization ya. Nah, ini ada sedikit cerita tentang sectorization. Jadi sectorization itu adalah ide kalau di sekeliling BTS ini antenanya kita buat sektor. Ya jadi biasanya sektornya ada 3 ya sehingga membentuk segitiga alfa, beta, gamma semacam ini. Jadi antenanya itu mengarah ke arah tertentu pakai frekuensi yang berbeda ke arah alfa misalnya ya, berbeda dengan ke arah beta begitu ya. Jadi perbedaannya ini setiap 120 derajat pakai frekuensi yang berbeda. Ya sehingga di setiap sektor ini bisa ada traffic yang lebih tinggi yang dilayani begitu ya. Dan kapasitasnya lebih bagus, tidak harus seluruh itu pakai lewat frekuensi yang sama dan kemungkinan bisa ada interferensi atau kapasitasnya jadi turun begitu ya. Ini ada teknik sectorization semacam itu. Lalu konsep yang penting juga adalah konsep yang disebut duplexing dan multiple access. Ya, duplexing itu adalah konsep yang mengatur downlink dan uplink. Ya, jadi downlink itu adalah link dari base station ke handheld ke mobile stationnya. Uplink adalah dari mobile station ke base station, begitu ya. Nah, jadi itu harus diatur ya, uplink dan downlinknya nggak boleh tabrakan juga, karena di udara semua kalau tabrakan itu interferensi ya. Dan bagaimana cara mengaturnya? Secara garis besar ada 2 tipe yang disebut frequency division duplex dan time division duplex. Untuk frekuensi division duplex, uplink dan downlink pakai frekuensi yang berbeda ya. Jadi di sumbu time ini di waktu yang sama boleh tabrakan, tapi karena dia diaturnya pakai frekuensi yang berbeda. Biasanya karena base station itu punya catu daya yang lebih bagus, dia dikoneksi ke listrik PLN begitu ya. Base stationnya itu pakai frekuensi yang lebih tinggi. Karena frekuensi yang lebih tinggi itu lebih banyak gangguan. Ya, kita mau baterai mobile phone kita hemat sehingga dia pakai frekuensi yang lebih rendah, begitu ya. Karena frekuensi yang lebih rendah gangguannya lebih sedikit. Nah, kalau untuk time division duplex, pembagiannya supaya tidak tabrakan dibaginya di waktu, begitu ya. Sehingga kita lihat di sumbu waktu ini tidak ada yang bertabrakan pakai time slot yang berbeda, tapi frekuensinya bisa pakai frekuensi yang sama ya karena pembagiannya berdasarkan time. Lalu untuk multiple access adalah cara banyak mobile station itu mengakses ke udara yang sama dan bagaimana mengaturnya supaya tidak saling interferensi dan tabrakan. Ya. Ada 3 cara yang umum dibahas. Yang pertama FDMA ya, Frequency Division Multiple Access, TDMA, Time Division Multiple Access, dan CDMA. Ya. Ini mestinya udah dapat di kuliah Dastel ya? Semua udah ambil kuliah Dastel? Dasar telekomunikasi? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oh, oke. Berarti bisa saya percepat ya. Basically yang FDMA ini sebenarnya sistem 2G ya, GSM itu waktu baru mulai sebentar. Ini harusnya first G ya, FDMA itu sistem analog. Ya kalau lihat di sejarah Amerika namanya sistemnya AMPS ya pada saat itu. Dan karena belum digital ya, sistem yang belum digital itu membagi data di dalam time slot itu sulit. Ya jadi yang bisa dibagi itu frekuensi ya, lebih gampang. Ya yang penting dia mancar di frekuensi yang berbeda seperti radio FM terus bisa kita atur ya. Nah, kalau melakukan TDMA ya, ini syaratnya adalah sistemnya harus digital nih karena kita bisa bagi-bagi ya berdasarkan time slot yang kecil-kecil begitu ya. Nah, baru kita mulai punya kemampuan melakukan TDMA itu pada sistem 2G yaitu sistem GSM ya. Lalu sistem 2G ini basically narrow bandwidth ya, bandwidth-nya kecil. GSM itu 200 kHz ya bandwidth-nya.
itu tidak cukup ya untuk bisa komunikasi video atau, multimedia yang dahsyat seperti di internet ya. Sehingga waktu pengkonsepan sistem 3G, mereka bilang untuk bandwidth yang lebih luas kita perlu teknik air interface yang baru ya, multiple access yang baru, dan waktu itu semua perusahaan dunia itu menjagokan CDMA. Ya, karena CDMA itu di waktu yang sama, di frekuensi yang sama, yang penting saya punya kode matematika yang saya susun berbeda, saya bisa membedakan sinyalnya ya dari setiap handphone saya ini ke BTS yang sama gitu ya. Dan waktu itu ada semacam, ambisi bahwa dengan sistem ini kita punya yang paling baik untuk melakukan, komunikasi yang lebih broadband ya, karena untuk, bisa multimedia kita perlu yang broadband. Ya tapi, ternyata semua sistem itu ya, baik FDMA, TDMA maupun CDMA ada interferensinya. Interferensi ini di buku Tripati ini dibagi 2 ya, ada yang adjacent channel interference, itu artinya dari channel yang frekuensinya berdekatan ya. Karena, kalau Bapak Ibu ingat mata kuliah, mmm, sinyal sistem ya, kalau kita transmit satu pulsa digital ya, ada, bagian yang berubah drastis ya di sinyal kita ya, maka sebenarnya bandwidth dari sinyal itu tak hingga. Ya jadi artinya buntut dari frekuensi ini sampai ke tak hingga nih ya. Jadi mau nggak mau ya, kapan-kapan kena nih sinyal yang lain ya. Cuman kalau kita kasih jarak ya antara satu frekuensi dengan frekuensi yang lainnya, kita bisa buat supaya interferensinya ya agak bisa ditolerir lah, lebih rendah begitu ya. Nah sehingga, tapi tetap ada interferensi sehingga adjacent channel, interferensi ini adalah antara channel-channel frekuensi yang berdekatan ya. Lalu ada yang disebut co-channel interference ya, ini adalah kalau memang di frekuensi yang sama ya, di waktu yang sama. Misalnya kalau skenarionya adalah, CDMA begitu ya, tetapi saling terjadi, interferensi ya, atau bahkan interferensi dari luar ya, misalnya mesin-mesin kadang-kadang memancarkan gelombang elektromagnetik dan sebagainya bisa terjadi interferensi di channel yang sama gitu ya. Nah lalu ini Bapak Ibu bisa lihat ya, satu gambar, ini gambar Amerika banget ya, karena ini buku Amerika ya. Menggambarkan evolusi dari first G ya, ini sistemnya AMPS di sini tertulis ya, ke 2G dan 2G-nya kelihatan bercabang 2 ya. Kita lihat sebenarnya 2G yang mendunia ya, termasuk di Indonesia adalah GSM. Tapi Amerika tuh punya ya versi dia sendiri ya, IS-95 ya, dan bahkan juga udah, ada varian CDMA-nya begitu ya. Sehingga ada jalur yang di atas ini sebenarnya jalur, evolusi Amerika ya. Ini CDMA 2000, CDMA. Zaman dulu kalau Bapak Ibu pakai Telkom, Sel Flexi begitu ya, ini sistemnya, dari Amerika itu ya, mereka jualannya sebagai fixed wireless. Tetapi sistem yang kita bilang wideband CDMA ini munculnya dari bawah ini nih, ya dari sistem Eropa ya, kita lihat GSM berkembang jadi GPRS, udah mulai bisa ada komunikasi data ya. Lalu mulai dari CDMA ya, WCDMA, lalu berkembangnya HSPA nih sekarang ya, dan juga, LTE ya. Nah jadi, yang di bawah ini ya, sistem Eropa selalu punya kelebihan, kenapa? Karena GSM-nya udah keburu mendunia, sehingga sistem-sistem lanjutannya ini harus bisa berkembang harmonis dengan GSM. Kenapa? Karena yang GSM itu di banyak negara nggak bisa ditutup ya, nggak bisa dibubarkan. Banyak orang yang masih pakai ya di kampung ya, eee, di daerah-daerah terpencil ya, dengan handphone yang zaman dulu masih bisa berkomunikasi dengan cukup baik begitu ya, nggak perlu smartphone. Jadi kalau mau mengoperasikan bersama ya, backward compatibility ini jadi penting. Ya, sistem yang baru baik 3G maupun 4G-nya harus bisa sinkron juga kompatibel dengan sistem GSM. Ya, dan sistem-sistem Eropa itu menawarkan hal yang semacam itu. Walaupun sekarang kalau ditanya Telkomsel, XL, Indosat ya, equipment mereka kebanyakan dari Huawei karena Huawei itu murah begitu ya dan bisa juga membangun sistem 3G dan 4G yang baik begitu ya. Nah, tapi, sebenarnya kompatibilitasnya tetap ke GSM yang dipikirkan, ya. Sehingga makanya di masa lalu yang merajai itu, perusahaan-perusahaan Eropa seperti, Nokia, Siemens, Ericsson ya. Tapi belakangan mereka kesulitan waktu migrasi ke 3G ini, terus beberapa jadi bangkrut begitu ya, sehingga sekarang memang yang mendominasi adalah Huawei ya di era 4G kita, ya. Nah,
ini ada spektrum, alokasi spektrum di Amerika ya, tapi kembali saya ingatkan ini tuh sistem Amerika ya, di kita bisa berbeda dikit. Cuma kita lihat tendensinya ya, misalnya ini kita lihat downlink dari BTS ke eee, handheld ya, pakai frekuensi yang lebih tinggi kita lihat, uplink dari mobile station ke BTS pakai frekuensi yang lebih rendah. Ya jadi ini FDD ya, frekuensi division duplex, tapi memakai teknik pembagian frekuensi semacam ini ya. Lalu ini ada alokasi-alokasi frekuensi lainnya ya, ini asal tahu aja di Amerika seperti itu ya. Lalu ini juga ada alokasi di luar Amerika ya. Kita itu cenderung mengikuti versi Eropa ya karena GSM dari sana. Jadi kita pakai frekuensi 800, 900 juga 1800-an ya untuk frekuensi GSM kita. Lalu begitu kita mulai masuk 3G, 4G jadi di frekuensi sekitar 2 giga ini gitu ya. China punya yang khusus ya, India juga punya dilema di zaman modern seperti kita ya, mau ikut barang-barang yang lebih murah dari China, tapi karena takut dikuasai total oleh China, berusaha juga pakai barang Eropa, gitu ya, supaya nggak dimonopoli oleh China ya. Nanti kalau China menekan ya, misalnya minta daerah di Laut Cina Selatan, kita gimana gitu ya. Jadi selalu ada aspek-aspek geopolitikal yang semacam itu. Nah, ada gambar ini juga ya, ini gambar tentang ekosistem dari industri seluler ya. Jadi bukan cuman orang yang jualan HP, justru ini jualan HP ini kalau kita lihat mobile device ini uang kecil ya. Uang besar itu ada di core network ya, karena itu jualan buat sentral teleponnya. Ya, makanya Huawei itu berkembang sangat dahsyat karena menguasai juga di daerah sini ya. Di daerah sini ada, tapi uang besar ada di core network ya. Dan ada lagi service-service yang lain juga ya. Nah, apalagi ya yang kita lihat yang penting, eee, kalau bagian pengembangan ini, desain dan sistem ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Mungkin boleh bertanya dulu, Pak? Boleh boleh kalau ada pertanyaan. Ya, Pak? Yang soal sectorization tadi, Pak, Iya kan dia itu sudutnya cuma 120 nih. iya. Nah, seandainya kita pengen coverage-nya itu lebih besar, sudutnya diperbesar, gimana tuh, Pak? Ya, jadi sebenarnya yang standar kalau nggak pakai sectorization sih, Pak, ya. Jadi, langsung kalau dia antenanya, seperti antena batang gitu ya, sebenarnya sifat rambatan gelombang radionya itu seperti, seperti silinder ya ke segala arah. Dia mengcover semua daerah di sekelilingnya ya. Tapi nanti kan, BTS itu kerjanya bisa berat ya, sehingga, orang memikirkan kalau gitu kita sektorisasi saja, supaya di sektor sudut tertentu ini ada frekuensi khusus yang menangani. Itu sih sebenarnya latar belakangnya. Tapi kalau dari segi kapasitas ternyata lebih berat lagi ya, lebih banyak traffic, lebih banyak user ya, misalnya di daerah yang sangat ramai ya, jalanan, persimpangan, stadion, dan lain sebagainya, biasanya ditangani dengan sel-sel yang lebih kecil ya, picosel, nanosel ya, dan mungkin sektorisasi yang lebih banyak sih. Jadi itu teknik-teknik untuk meningkatkan kapasitas sih Pak, biasanya. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Thank you, Pak. Iya. Nah, mungkin di bagian terakhir ya, di bagian 19, yang lebih penting adalah ini istilah-istilah ya, untuk menunjukkan seberapa derajat kebaikan satu sistem ya. Dan Bapak Ibu lihat, karena dunia kita sekarang hibrid ya, ada yang circuit switching. Circuit switching itu derajat kebaikannya adalah blocking probability ya. Ini kita lihat kalau telepon kuno yang kabel selalu seperti itu ya. Sehingga derajat kebaikannya dilihat dari seberapa kita bisa akses jaringannya ya, blocking probability-nya seberapa. Lalu call drop seberapa ya, kalau kita udah masuk telepon ya tahu-tahu ngedrop atau enggak gitu ya. Di zaman sekarang sih jarang ya kita alami ya. Tapi di zaman dulu hal-hal semacam ini masih ya. Dan kalau berdasarkan HP, mobile communication memang tetap ada potensi itu ya, kalau tiba-tiba kita masuk blank spot, cuaca sangat buruk ya, atau tiba-tiba, kecepatan mobil kita melewati batas kecepatan yang bisa ditolerir oleh sistem gitu ya, kita kena call drop nih, tahu-tahu putus begitu ya. Itu tetap bisa terjadi dan probabilitasnya seberapa gitu ya.
Tapi di bagian-bagian akhir ya dari bab 19 ini misalnya yang dilihat adalah hal-hal yang berhubungan dengan internet ya. Ya, dengan kata lain paket switching ya. Peak user data rate-nya seberapa ya. Lalu juga ada seperti throughput seberapa nih, berapa banyak data yang bisa lewat sekaligus ya. Jadi bukan seberapa saya kena blok ya, tapi seberapa sih data yang secara reliable bisa lewat ya. Lalu ada aspek delay itu tadi ya, karena di internet kita kena delay tapi nggak kena blocking ya. Terus ada jitter ya dan seterusnya gitu ya. Jadi kriteria-kriteria kebaikan itu campur ya zaman sekarang, itu yang mau ditunjukkan oleh Tripati di bagian akhir bab satunya ini ya. Jadi begitu introduction-nya, semoga menjelaskan ya buat Bapak Ibu paling sedikit dunia komunikasi seluler untuk yang di awal ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke bagian Bu Junita? Belum ada Pak dari saya. Cukup, Pak. Oke ya. Kalau gitu saya oper ke Bu Junita ya.